Pagi itu, udara di desa Jambe Arum masih terasa segar. Tahun 1990-an, desa kecil di pinggiran Jember ini terkenal dengan tanahnya yang subur. Dari jalan setapak yang membelah sawah, mata siapapun bisa dimanjakan dengan hamparan hijau yang seolah tak berujung. Di antara tanaman padi, jagung, dan tembakau, ladang cabai menjadi permata desa ini. Cabai merah yang ranum menjuntai di batang-batangnya, memantulkan kilau saat terkena cahaya matahari pagi. Jambe Arum makmur karena cabai. Hampir setiap keluarga memiliki ladang, besar atau kecil, dan dari hasil itu, kehidupan mereka tercukupi. Bahkan ada yang bisa menyekolahkan anak ke kota berkat panen cabai. Biasanya, musim panen menjadi saat yang ditunggu-tunggu, bukan hanya karena hasilnya, tapi juga karena suasana syukur yang menyertainya. Malam setelah panen, balai desa akan penuh. Musik dangdut dari organ tunggal menggema. Anak-anak berlari sambil tertawa. Orang tua duduk sambil ngobrol. Para ibu membawa tumpeng. Para bapak menepuk bahu satu sama lain dengan senyum lebar. Namun saat itu berbeda. Sejak awal tahun, "Dok, jangan main ke ladang terlalu jauh," kata seorang ibu muda kepada anaknya yang berlari-lari kecil membawa layangan bambu. "Kenapa, Bu? Kan sebentar lagi panen," jawab si anak polos. Sang ibu menatap ke arah ladang cabai dengan wajah kaku. "Pokoknya jangan. Banyak orang ngomong ada yang aneh di sana." Anak itu menunduk. Layangannya ia peluk ke dada. Lalu ia berlari ke halaman rumah, meninggalkan ibunya yang masih memandang ladang dengan sorot khawatir. Di tepi ladang, para petani sudah mulai berkumpul. Mereka membawa keranjang bambu, topi caping, dan sarung yang dililitkan di pinggang. Salah satunya adalah Saman, pemuda 21 tahun yang terkenal rajin. Tubuhnya tegap, kulitnya gelap terbakar matahari, dan senyumnya selalu ramah. "Hari ini panen besar, Pak Wardo," katanya penuh semangat kepada seorang petani tua yang sedang merapikan caping di kepalanya. Pak Wardo yang dianggap sesepuh di ladang itu mengangguk. "Iya Le, tapi hati-hati, jangan sembrono." Saman tertawa kecil. "Lah ini kan cuma panen cabai saja, apa yang perlu ditakutkan?" Pak Wardo tak menjawab. Tatapannya sebentar melayang ke batang-batang cabai yang bergoyang pelan ditiup angin. Ada sesuatu disorot matanya, semacam keraguan yang ia simpan sendiri. Menjelang siang, panen berlangsung dengan riuh. Suara tawa para pemuda terdengar, bercampur dengan teriakan ibu-ibu yang membawa kendi berisi air minum. Anak-anak ikut berlari di pematang sawah, memunguti cabai yang jatuh. "Saman, jangan banyak ngobrol. Keranjangmu kosong terus," celetuk salah satu pemuda sambil tertawa. "Ah, tenang. Cabai nggak bakal kabur kok," balas Saman sambil mengusap keringat di dahinya. Akan tetapi, tawa itu tiba-tiba terhenti. Dari balik batang cabai, terdengar suara lirih seperti orang mengaduh. Tak jelas dari mana asalnya, tapi cukup membuat beberapa orang saling pandang. "Kalian dengar nggak?" tanya seorang pemuda. "Mungkin burung," jawab yang lain cepat, mencoba menepis rasa tidak nyaman. Mereka kembali memetik cabai, tapi rasa aneh itu menempel. Angin bertiup lagi, kali ini lebih kencang, membuat daun-daun cabai saling bergesek. Suaranya menyerupai orangan panjang. Pak Wardo yang sejak tadi diam, mendekat ke arah Saman. "Kamu jangan terlalu masuk ke tengah ladang sendirian ya." Saman menoleh heran. "Kenapa memangnya, Pak?" Pak Wardo hanya menghela nafas. "Sudahlah, pokoknya hati-hati." Siang itu, matahari semakin terik. Saman berdiri tegak, meregangkan punggungnya setelah beberapa jam membungkuk memetik cabai. Ia tertawa ketika salah satu temannya hampir terjatuh karena terpleset batang cabai yang basah embun. "Dasar ceroboh," teriaknya sambil menepuk bahu temannya. Namun, tawa itu hanya bertahan sebentar. Tiba-tiba, tubuh Saman kaku. Keranjang yang ia bawa jatuh. Cabai-cabai berhamburan di tanah. Matanya membesar, menatap kosong ke atas, seakan melihat sesuatu yang orang lain tak bisa lihat. "Saman," panggil temannya.
Pemuda itu hanya terdiam, lalu dalam sekejap tubuhnya ambruk. Ia jatuh menelungkup, dadanya tak lagi bergerak. "Saman!" teriak salah satu pemuda, panik. Orang-orang segera berhamburan mendekat. Pak Wardo berjongkok, mengguncang tubuh Saman dengan kedua tangannya. "Bangun, Nak, ayo bangun!" suaranya parau. Akan tetapi Saman tetap tergeletak. Wajahnya membeku, tangannya masih menggenggam beberapa batang cabai merah. Teriakan histeris pecah. Para perempuan menutup mulutnya dengan kain. Anak-anak menangis ketakutan. Beberapa pemuda berdiri terpaku, tak tahu harus berbuat apa. "Cepat panggil Pak Lurah!" seseorang berteriak panik. Dua pemuda langsung berlari meninggalkan ladang. Sementara itu, para petani hanya bisa memandang tubuh Saman yang kaku. "Dia sehat tadi pagi, aku lihat sendiri," gumam salah seorang warga dengan suara bergetar. "Ini bukan sakit biasa," sahut yang lain. Matanya liar menatap sekitar ladang. Pak Wardo menunduk. Dalam hatinya, ia tahu ini bukan kejadian pertama. Ia mengingat sesuatu dari masa lalu, sesuatu yang membuatnya ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Sore hari, kabar kematian Saman menyebar cepat. Rumah keluarganya dipenuhi pelayat. Tangisan ibunya terdengar memilukan, membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Ayahnya duduk di sudut ruangan, menatap kosong tanpa kata. Di teras rumah, para pemuda desa berkumpul. Mereka berbicara dengan suara pelan, saling melempar pandangan penuh rasa takut. "Kamu lihat sendiri kan? Dia jatuh begitu saja," kata seorang pemuda dengan tangan gemetar. "Iya, matanya seperti ketakutan, seolah melihat sesuatu," tambah yang lain. Mereka terdiam sejenak, lalu salah satunya menelan ludah. "Jangan-jangan ini ada hubungannya sama cerita orang-orang. Katanya ada yang pernah dikubur di ladang itu dulu." "Diam kamu," sahut yang lain cepat, wajahnya tegang. "Jangan sembarangan ngomong." Namun tak ada yang bisa menyangkal bahwa kematian Saman bukan hal biasa. Malam itu, anjing-anjing desa menggonggong bersaut-sautan. Suaranya panjang dan nyaring, membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa orang tua segera menutup pintu-pintu rapat. Di luar, angin berhembus kencang, membuat atap rumah berderak. Pak Wardo duduk di kursi bambu rumahnya. Matanya menatap gelap ke arah ladang yang hanya terlihat samar dari kejauhan. Ia menarik nafas panjang, lalu bergumam pelan pada dirinya sendiri. "Aku sudah bilang, ini belum selesai. Arwah itu belum tenang." Hari-hari setelah kematian Saman, desa Jambe Arum seperti kehilangan semangatnya. Suasana yang biasanya ramai menjelang panen, kini berubah menjadi muram. Orang-orang masih harus turun ke ladang, karena cabai yang sudah matang tak bisa menunggu. Tapi mereka melangkah dengan hati berat. Pagi itu langit terlihat cerah. Kabut tipis menyelimuti pematang sawah. Sementara embun masih menggantung di daun-daun cabai. Beberapa petani datang membawa keranjang bambu. Sebagian saling pandang dengan raut wajah penuh ragu. "Kalau tidak dipetik, bisa busuk," ucap Pak Lurah, mencoba menenangkan warganya. "Kita butuh hasil ini. Jangan sampai kerja keras kita hilang begitu saja." Meski kata-kata itu terdengar meyakinkan, ketakutan tetap tampak jelas di mata warga. Mereka tahu betul apa yang menimpa Saman belum lama ini. Namun kebutuhan hidup lebih kuat daripada rasa takut. Setibanya di ladang, langkah mereka melambat. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. "Bau apa ini?" tanya salah satu ibu yang membawa kendi. Ia berhenti, hidungnya terangkat, lalu menutup mulut dengan selendang. Petani lain ikut menghirup udara. Aroma itu menusuk seperti darah segar yang baru saja mengalir. Padahal tak ada hewan yang disembelih di sana. "Ya Allah!" pekik seorang pemuda lirih. "Bau darah, kuat sekali." Mereka saling pandang. Sebagian memilih tetap memetik cabai, berusaha menepis rasa ngeri. Tapi tangan mereka gemetar. Setiap kali memetik, aroma itu semakin tajam, seolah berasal dari batang cabai itu sendiri.
Sekitar 1 jam kemudian, suasana makin tak nyaman. Tiba-tiba seorang petani perempuan menjatuhkan keranjangnya. "Lihat ini!" teriaknya dengan suara tercekat. Semua menoleh ke arah yang ditunjuk. Di antara batang-batang cabai, samar terlihat sosok berdiri. Tingginya melebihi manusia biasa. Hitam legam, tak jelas wajahnya. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri menatap mereka. "Siapa itu?" seorang pemuda berteriak. Tak ada jawaban. Sosok itu lenyap secepat ia muncul, seolah menyatu dengan dedaunan. Para perempuan menjerit. Beberapa petani langsung mundur. "Aku sudah bilang, ada yang tidak beres dengan ladang ini," ucap Pak Wardo dengan suara berat. Pak Lurah mencoba menenangkan. "Jangan terpancing, mungkin hanya bayangan." Malam harinya, ketakutan semakin nyata. Hewan-hewan desa berperilaku aneh. Ayam-ayam jantan berkokok bukan saat fajar, melainkan tengah malam. Suaranya panjang, melengking, seakan menandai sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di saat yang sama, anjing-anjing desa menggonggong bersaut-sautan. Mereka menatap ke arah ladang cabai. Bulu mereka berdiri, taring terlihat. Suara mereka tak henti-henti. "Kenapa gonggong terus ya?" tanya seorang ibu muda sambil menggendong anaknya yang ketakutan. "Kalau anjing begitu, biasanya ada yang lewat," jawab tetangganya dengan wajah tegang. "Yang lewat manusia atau bukan?" tanya si ibu, suaranya bergetar. Pertanyaan itu membuat mereka semua diam. Keesokan harinya, kabar tentang penampakan di ladang cepat menyebar. Warga berkumpul di pos ronda, membicarakan kejadian itu dengan suara pelan namun penuh emosi. "Aku lihat sendiri, hitam, tinggi, matanya." Seorang pemuda mencoba menjelaskan, tapi terhenti. "Matanya bagaimana?" tanya yang lain penasaran. Pemuda itu menelan ludah. Aku nggak jelas lihat, tapi rasanya seperti menatapku dari jarak dekat. Padahal dia jauh di tengah ladang." Suasana pos ronda mendadak sunyi. Ayam berkokok tengah malam. Anjing menggonggong tak berhenti. "Ini tanda, Pak," ucap seorang lelaki tua dengan nada serius. Pak Lurah menggeleng, berusaha tetap tenang. "Jangan membuat panik. Kita harus cari tahu. Tidak mungkin ini terus dibiarkan." Namun, meski suaranya tegas, keringat dingin tampak menetes dari pelipisnya. Sore itu, sekelompok petani mencoba kembali ke ladang dengan keberanian seadanya. Mereka ingin memastikan bahwa apa yang dilihat kemarin hanyalah bayangan. Matahari condong ke barat, langit mulai berwarna jingga. Angin sore membawa suara-suara aneh dari ladang. Batang cabai bergoyang, padahal tidak ada yang menyentuh. "Pak Wardo, apa kita lanjut?" tanya salah seorang pemuda dengan suara kecil. Pak Wardo menatap lurus ke ladang. "Kalau kamu takut, jangan ikut. Tapi panen tidak bisa berhenti." Mereka melangkah. Baru beberapa meter masuk, aroma anyir kembali menyeruak. Lebih pekat daripada sebelumnya. "Seperti ada yang baru saja disembelih di sini," gumam seorang ibu sambil menutup hidung. Lalu tiba-tiba, di pematang sawah sebelah kiri, sosok hitam kembali terlihat. Kali ini lebih jelas. Ia melangkah pelan, seolah menyusuri pematang. Tapi kakinya tidak menimbulkan suara sedikit pun. Orang-orang membeku. Ya Allah, suara seorang pemuda tercekat. Sosok itu berhenti, menoleh ke arah mereka, lalu lenyap begitu saja. Jeritan panik terdengar. Warga berhamburan keluar dari ladang, meninggalkan keranjang-keranjang berisi cabai yang belum sempat dipetik. Malamnya, teror tidak berhenti. Di rumah-rumah warga, suara aneh terdengar. Ada yang mendengar langkah kaki di halaman. Ada yang mendengar suara orang memanggil namanya. Pak Wardo sendiri tidak bisa tidur. Ia duduk di teras rumah, ditemani lampu minyak. Dari kejauhan, ia melihat ladang cabai tampak gelap gulita. Tapi sesekali, seperti ada cahaya merah berkelip di sana. Entah dari mana asalnya. Istrinya keluar, wajahnya cemas. "Pak, sudah malam. Masuklah." Pak Wardo menggeleng.
Aku tidak bisa diam. Semua ini aku akan cari tahu asalnya. Istrinya menatapnya heran. Apa maksud sampean, Pak? Namun sebelum ia menjawab, suara kokok ayam terdengar lagi. Panjang dan parau. Padahal jam menunjukkan hampir tengah malam. Suara anjing menyusul, menggonggong keras ke arah ladang. Pak Wardo terdiam, matanya menatap lurus ke kegelapan. Keesokan harinya, warga kembali berkumpul di rumah Pak Lurah. Mereka pucat kelelahan karena semalaman tak bisa tidur. Kita tidak bisa begini terus, kata seorang bapak dengan suara tegas. Panen belum selesai, tapi kalau begini, siapa berani masuk ladang? Benar, dan kalau dibiarkan, bisa jadi setiap panen ada korban lagi, sambung yang lain. Pak Lurah menarik nafas panjang. Baiklah, malam ini kita akan berjaga di ladang. Kita lihat sendiri apa yang terjadi. Warga saling pandang, ada rasa takut, tapi juga dorongan untuk menemukan kebenaran. Pak Wardo yang sejak tadi diam, akhirnya bicara. Kalau kalian ingin tahu, siap-siaplah. Ucapnya membuat semua orang tercekat. Malam itu, balai desa Jambe Arum diterangi lampu Petromax yang menggantung di langit-langit. Suara jangkrik dari luar terdengar jelas, seolah ikut mendengar setiap percakapan. Warga berkumpul, wajah mereka tegang. Bau minyak tanah dari Petromax bercampur dengan aroma tubuh yang berkeringat setelah seharian resah. Pak Wardo, tetua desa, duduk di kursi kayu depan. Tangannya bergetar pelan saat menggenggam tongkat tua yang selalu menemaninya berjalan. Sorot matanya gelisah, seakan ada sesuatu yang selama ini ia simpan terlalu dalam. Pak Wardo, jenengan sing ngerti semua hal di desa iki, ucap Pak Broto, salah satu petani dengan nada mendesak. Teror ini sudah keterlaluan. Seluruh desa ketakutan. Kulon derek panjenengan, tolong beritahu aku apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa warga lain mengangguk cepat. Ada yang menggigit bibir, ada yang duduk sambil menunduk, takut kalau nama mereka ikut terseret. Pak Wardo menghela nafas panjang. Aku wes janji karo orang-orang yang sudah tidak ada lagi. Tetapi jika aku tetap diam, desa ini tidak akan pernah damai lagi. Ia berhenti sebentar, menatap wajah-wajah yang menunggu. Waktu kui, kabeh masalah iki bermula saka rebutan sawah. Suasana ruangan langsung hening. Hanya suara Petromax yang mendesis pelan. Rebutan sawah? Tanya Siti, seorang ibu yang dari tadi memeluk anaknya erat. Sawah endi, Pak? Pak Wardo menatap lurus ke arah pintu balai desa, seolah membayangkan jalan setapak menuju ladang cabe. Sawah sing saiki ditanemi cabe, sawah sing saiki dadi sumber sengsara iki. Beberapa orang bergumam, sebagian tak percaya. Mereka saling menatap, ngeri menyadari ladang yang memberi makan mereka ternyata menyimpan luka lama. Pak Wardi mulai bercerita beberapa tahun yang lalu. Desa Jambe Arum masih sama suburnya, meski belum semaju tahun 90-an. Dua keluarga besar, keluarga Darmo dan keluarga Sastro, berseteru soal kepemilikan sebidang sawah di pinggir desa. Sawah itu luas, tanahnya gembur dan selalu menghasilkan panen berlimpah. Kaulah yang mencuri tanahku, Sarto, teriak Darmo sore itu saat keduanya bertemu di pematang sawah. Suara mereka menggema, terdengar hingga ke rumah-rumah terdekat. Ngawur kowe, Mok, balas Sastro dengan mata menyala. Iki sawah warisan bapakku, aku sing duwe hak, kowe sing serakah. Pertengkaran itu tak sekali dua kali terjadi. Warga sudah sering melerai, tapi selalu berakhir dengan sumpah serapah. Hingga suatu malam, ketika hujan turun deras, darah tumpah di sawah itu. Pak Wardo yang saat itu masih muda, berdiri gemetar di balik batang pisang, menyaksikan apa yang tak seharusnya ia lihat. Darmo memegang cangkul, sementara Sastro terkapar di tanah, dadanya berdarah,
Nafas Sastro tersengal, matanya membelalak sebelum akhirnya terdiam selamanya. "Cepet kubur wae saiki, ojo nganti ketok wong liya." Suara salah satu saudara Darmo terdengar panik. Dalam gelap malam, tubuh Sastro dikubur di sudut sawah. Tanah ditutup seadanya, dan keesokan harinya tidak ada seorang pun yang tahu kemana Sastro pergi. Warga hanya diberi alasan bahwa ia merantau ke kota dan tak pernah kembali. Pak Wardo masih ingat jelas malam itu. Bau darah, suara tanah yang digali, dan wajah Sastro yang tak bisa ia lupakan sampai sekarang. Hanya beberapa orang yang tahu Darmo, 2 saudaranya, dan Wardo yang tak sengaja menyaksikan. "Mulai saat kui," suara Pak Wardo sesak. "Mulai saat itu setiap panen pasti ada cedera. Awalnya hanya cedera ringan, tangan kesabet arit, sikil kesleo, tapi sakwise dadi luwih parah. Wong podo mati mendadak, tiba jatuh tanpa sebab. Aku ngerti, iki dudu kebetulan. Iki tondo yen Sastro ora tenang ing kubure." Ruangan balai desa makin hening. Bahkan anak kecil yang tadi rewel kini terdiam, seakan ikut mendengar. "Jadi setiap panen arwah Sastro kayak nagih tumbal gitu?" tanya Pak Broto lirih. Wajahnya pucat pasi. Pak Wardo mengangguk pelan. "Aku sebenarnya wedi ngomong iki, tapi kebenarane memang ngono. Lan saiki arwahku tambah kuat. Sekarang arwah itu tambah kuat karena sing melu mateni wis padha tuwa, sebagian malah wis mati. Dosa sing durung ditebus saiki dadi kutukan kanggo kabeh desa." Beberapa warga langsung berteriak kecil. "Astagfirullah," seru seorang bapak. Ibu-ibu memeluk anak mereka lebih erat. Dari luar, suara anjing menggonggong bersaut-sautan. Suara itu membuat bulu kuduk warga berdiri, seakan menegaskan bahwa apa yang dikatakan Pak Wardo bukanlah dongeng kosong. Di rumah-rumah desa malam itu, obrolan tentang kutukan memenuhi udara. Pak Samin, seorang petani tua, duduk di teras bersama istrinya. "Aku ra iso turu. Aku isih krungu suara aneh saka arah ladang," katanya sambil menatap gelap di kejauhan. "Suara opo, Kang?" tanya istrinya. Kedengarannya seperti seorang sedang menyeret sesuatu yang berat. Terkadang suaranya seperti cangkul yang tertancap di batu, tapi sekarang tidak ada yang bekerja di sana. Istrinya merapatkan selendang ke tubuh. "Gusti, apa iki bener-bener balasannya wong sing disakiti?" Pak Samin menghela nafas. "Aku ora ngerti, aku tidak tahu yang jelas. Kalau semua ini terus seperti ini, desa ini tidak akan bisa panen lagi." Sebagian warga nekat kembali ke ladang. Mereka takut gagal panen, meski ketakutan membayangi. Saat melangkah di antara batang cabai, bau anyir menyengat kembali tercium, seperti bau darah yang belum kering. "Pak, dengar baunya enggak?" bisik salah satu pemuda pada kawannya. "Bau iki ora enak banget." Pemuda lain menutup hidungnya. "Iyo, aku nyium kayak bau wong mati." Tiba-tiba salah satu dari mereka menuju ke ujung pematang. "Lho, kuwi apa?" Di sana, samar terlihat sosok hitam berdiri, tinggi, kurus, dan tak bergerak. Hanya berdiri menatap mereka. Saat mereka berusaha mendekat, sosok itu lenyap begitu saja. Batang-batang cabai bergoyang pelan, seolah baru saja dilewati sesuatu. Pemuda itu jatuh terduduk, wajahnya pucat. "Aku ora bakal bali neng kene maneh, ora bakal." Ayam-ayam di desa mulai berkokok meski matahari masih jauh dari terbit. Anjing-anjing menggonggong ke arah ladang, tak mau diam meski dilempari batu kecil. Malam-malam desa Jambe Arum berubah mencekam, tak ada lagi ketenangan seperti dulu. Di balai desa, warga kembali mendesak Pak Wardo. "Lalu apa yang harus kita lakukan, Pak?" tanya Pak Broto. Pak Wardo menunduk lama, lalu menjawab lirih. "Kita harus mengaku. Dosa ini harus dihapuskan. Kalau tidak, setiap panen akan selalu ada korban. Arwah Sastro akan terus menuntut pengorbanan sampai keadilan ditegakkan." Warga saling pandang, wajah mereka dipenuhi ketakutan.
mengaku berarti membuka luka lama, membongkar aib desa. Tapi jika tidak, keselamatan mereka dipertaruhkan. Sing jelas, kata Pak Wardo menutup pertemuan. Tidak ada yang bakal selamat kalau rahasia ini tetap ditutup. Malam itu desa Jambe Arum diselimuti kabut tipis. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah ladang yang baru saja diguyur hujan sore tadi. Jalanan desa mulai sepi, hanya sesekali terdengar suara sendal kayu beradu dengan tanah saat seorang warga pulang dari langgar. Di sebuah rumah kayu di ujung desa, Suripto duduk gelisah di terasnya. Matanya sayu, wajahnya pucat kelelahan. Ia menyalakan rokok kretek yang sejak tadi bergetar di jemarinya. Asapnya mengepul, tapi tidak bisa mengusir rasa sesak di dadanya. Kenapa harus sekarang lagi? Gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Suripto adalah salah satu dari sedikit orang yang mengetahui rahasia lama yang pernah dikubur bersama tanah ladang cabe itu. Ia tahu karena dialah salah satu yang ikut menggali liang untuk menutup jasad petani malang itu. Puluhan tahun lalu, dulu ia masih muda, tangannya kuat, dan pikirannya pendek. Kini usia semakin menua. Dosa lama seakan ikut menua dan menjeratnya kembali. Malam makin larut, Suripto memutuskan masuk ke dalam rumah. Istrinya, Sarti, sudah lama tertidur di kamar. Rumah itu kecil, berdinding papan, dengan lampu minyak yang redup di ruang tengah. Saat Suripto hendak menutup pintu depan, terdengar suara. Pintu itu berderit, seolah ada tangan lain yang menahannya. Suripto terhenti, bulu kuduknya meremang. Papan tua, angin kali, katanya mencoba menenangkan diri. Ia menutup pintu lebih keras, lalu memasang palang kayu. Namun saat berbalik, ia jelas mendengar suara pintu kembali terbuka pelan-pelan. Palang kayu bergeser sendiri. Suripto membeku. Sarti, kau bangunkah? Suaranya serak memanggil. Tak ada jawaban. Ia melangkah ke ruang tengah, duduk di kursi bambu, dan mencoba mengabaikan suara itu. Tapi tak lama kemudian, dari arah halaman terdengar bunyi yang membuat jantungnya hampir berhenti. Cetak, cetak, cetak. Suara itu begitu familiar. Suara cangkul yang menghantam tanah. Suripto teringat jelas malam bertahun lalu, ketika ia bersama 3 lelaki lain mencangkul tanah di ladang. Suara itu persis sama. Dengan tubuh gemetar, ia memberanikan diri melongok lewat jendela. Lampu senter redup menerangi pekarangan. Tak ada siapa-siapa, hanya pohon pisang bergoyang pelan diterpa angin. Akan tetapi, suara cangkul tetap terdengar, seakan datang dari dalam bumi. Suripto mundur. Keringatnya bercucuran meski malam dingin. Ia buru-buru masuk ke kamar, berharap bisa tidur dekat istrinya. Namun saat membuka pintu kamar, ia tertegun. Sarti tidur lelap di kasur tipis. Akan tetapi, di sudut ruangan dekat lemari kayu ada sesuatu. Bayangan hitam, duduk membungkuk, tidak bergerak. Suripto terpaku. Nafasnya tersengal. Ia berkedip beberapa kali, berharap itu hanya permainan lampu minyak. Bayangan itu tetap ada, seakan menatapnya dengan mata yang tak terlihat. Siapa kau? Suaranya lirih, nyaris pecah. Bayangan itu tidak menjawab, hanya tetap diam, menunduk, lalu perlahan bergerak maju, menyeret tubuhnya seperti kabut pekat. Suripto terjerembab, jatuh terduduk di lantai. Hari-hari berikutnya, Suripto semakin kacau. Ia sering berbicara sendiri, matanya merah kurang tidur. Tetangga melihatnya mondar-mandir di depan rumah tengah malam, seperti sedang mengawasi sesuatu di ladang. Pak Wardo sempat menemuinya. Tok, kau kenapa? Wajahmu pucat sekali. Jangan dipendam sendiri. Kalau ada apa-apa bilang. Suripto hanya menggeleng cepat. Tak ada apa-apa, Pak Wardo. Angin malam saja yang bikin badan lelah. Akan tetapi, jelas dari sorot matanya, Suripto menyimpan ketakutan yang tak bisa diucapkan. Malam berikutnya, suara mencangkul itu terdengar lagi, lebih keras, lebih dekat, seperti dari bawah rumah. Cetak, cetak. Lantai kayu bergetar pelan. Suripto menutup telinganya, berteriak, "Cukup, jangan kali lagi. Aku sudah tua, lepaskan aku." Sarti berlari keluar kamar, bingung. "Pak,
Sampean kenapa teriak-teriak? Siapa yang gali? Suripto menangis keras. Tubuhnya gemetar. Ia menunjuk lantai. Di sini, mereka gali lagi. Aku dengar. Akan tetapi, Sarti tak mendengar apa-apa selain jeritan suaminya. Malam berikutnya, Suripto mencoba tidur di ruang tengah, berharap lebih tenang. Akan tetapi, justru disitulah teror terparah terjadi. Saat ia memejamkan mata, terdengar langkah berat berputar mengelilingi rumah. Bambu penyangga dinding bergetar, seperti ada yang menggeseknya dari luar. Kemudian, ia mendengar suara berat, serak, memanggil pelan. Tok, utang darahmu belum lunas. Suripto terlonjak, menatap sekitar dengan mata liar. Suara itu seperti keluar dari dalam kepalanya, tapi begitu nyata. Ia melirik ke sudut ruangan. Bayangan hitam itu lagi, kali ini berdiri, menatap lurus ke arahnya. Pagi harinya, warga heboh. Rumah Suripto dikerubungi banyak orang. Sarti meraung histeris di halaman. Tubuhnya ditopang tetangga. Simba Suripto gantung diri, teriak seorang lelaki muda yang pertama kali masuk rumah. Pak Wardo segera datang. Ia menemukan Suripto tergantung di palok rumah dengan seutas tali tambang. Wajahnya membiru, lidah terjulur. Di bawahnya, kursi bambu terbalik yang membuat semua merinding. Tanah di bawah tubuh Suripto basah tergali, seperti ada yang mencangkul dari bawah lantai. Pak Wardo mengepalkan tangan. Suaranya pelan tapi tegas. Ini sudah makin parah. Dosa lama tak bisa lagi ditutup. Arwah itu menagih dengan cara yang kita tak sangka. Warga hanya saling pandang, ketakutan. Mereka sadar, rahasia kelam yang dulu mereka kira terkubur, ternyata kini bangkit menuntut harga. Matahari pagi di desa Jambe Arum biasanya membawa kehidupan. Anak-anak berlarian menuju sekolah. Ibu-ibu sibuk menjemur hasil kebun, sementara bapak-bapak bercengkerama di gardu. Tapi sejak kematian Suripto, wajah desa itu berubah. Orang-orang berjalan dengan kepala tertunduk, enggan menatap ladang cabai yang selama ini jadi sumber rezeki mereka. Ladang itu kini bagai penanda maut. Setiap kali angin berembus dari arahnya, orang-orang bergidik seakan mencium aroma anyir darah. Di rumahnya yang sederhana, Mulyadi duduk terpaku. Lelaki itu sudah berusia lebih dari 50 tahun, tapi tubuhnya masih tegap. Meski begitu, matanya tampak sayu, penuh beban yang tak pernah ia lepaskan. Ia adalah satu dari 3 orang yang dulu ikut mengubur korban sengketa sawah. Sejak kabar Suripto bunuh diri, rasa bersalah yang ia pendam puluhan tahun semakin menghantam. Aku gak bisa lagi diam, gumamnya sambil menatap lantai bambu yang mulai keropos. Istrinya, Saminah, menaruh segelas air di meja. Pak, sampean bicara apa sih pak? Dari semalam kok gelisah terus. Ada apa sebenarnya? Mulyadi menelan ludah. Ia ingin sekali membuka mulut, menceritakan semua dosa lama itu. Tapi tiap kali mencoba, ada sesuatu yang menahannya. Seperti ada tangan dingin mencengkeram tenggorokannya. Malam itu, Mulyadi tak bisa tidur. Angin kencang meniup dedaunan di halaman, menimbulkan suara berdesir. Tiba-tiba terdengar gedebuk keras di atap rumah, seperti ada benda berat jatuh. Mulyadi terlonjak, lalu berlari keluar kamar. Pak, ada apa? Tanya Saminah dengan suara serak. Mulyadi mengangkat tangan, meminta istrinya tetap di dalam. Ia menyalakan lampu minyak, berjalan perlahan ke ruang tengah. Suara aneh itu datang lagi. Gedebuk, gesrek, gesrek. Atap seperti dipijak sesuatu. Lalu terdengar suara menyeret, seperti tubuh manusia ditarik di atas genteng. Siapa di atas sana? Teriak Mulyadi, meski suaranya gemetar. Tak ada jawaban, hanya suara berat menggesek-gesek, lalu berhenti tepat di atas kepalanya. Saat ia menengadah, lampu minyak berkedip. Ia melihat sekilas dari celah atap yang bocor. Ada sesuatu yang menggantung, seperti kepala manusia, berambut kusut,
terbalik menatap ke arahnya. Mulyadi tersentak mundur. Rokok di tangannya jatuh. Dadanya sesak, nafasnya tersengal. Tiba-tiba, kursi bambu di ruang tengah bergeser sendiri. Suara seret itu makin keras. "Astagfirullah, ampunilah aku," bisik Mulyadi panik, memegangi dadanya. Bayangan hitam turun dari atap, jatuh di tengah ruangan dengan suara berat. Tubuhnya samar, berasap, tapi matanya merah menyala, menusuk lurus ke arah Mulyadi. "Aku akan bilang semuanya besok. Aku bilang sama warga, jangan ganggu aku lagi," jeritnya. Bayangan itu tak menjawab, hanya melangkah maju, mendekat, sampai Mulyadi terdesak di sudut rumah. Pagi harinya, kabar kembali mengguncang desa. Mulyadi ditemukan meninggal di ruang tengah rumahnya. Mulutnya terbuka lebar, matanya melotot, wajahnya beku seperti sedang menjerit. Tak ada tanda-tanda perkelahian, tapi tubuhnya kaku dengan posisi aneh, seolah berusaha menolak sesuatu. Saminah menangis histeris. Dia bilang mau cerita sesuatu semalam, tapi nggak sempat. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi? Pak Wardo datang bersama beberapa warga. Sorot matanya tajam, penuh firasat buruk. Sudah jelas, arwah itu tak mau rahasianya dibuka. Tapi justru dengan cara ini, kebenaran makin terasa dekat. Kegelisahan warga mencapai puncak. Mereka tak lagi bisa diam. Malam demi malam dihantui suara-suara aneh dari ladang. Ada yang melihat sosok hitam di pematang, ada yang mendengar tangisan dari arah tanaman cabai. Akhirnya Pak Wardo memutuskan, kita harus gali tanah di ladang itu. Kalau memang ada yang terkubur di sana, lebih baik dibuka sekalian daripada terus menuntut. Beberapa lelaki desa menelan ludah, tapi akhirnya setuju. Mereka membawa cangkul dan lampu petromak menuju ladang yang dipenuhi rasa takut. Udara malam menusuk, tanaman cabai bergoyang pelan, seolah mengawasi mereka. "Pak, benar kita gali di sini?" tanya salah satu pemuda. Suaranya bergetar. Wardo menunjuk sebuah sudut ladang dekat pematang. "Disinilah dulu tanah terlihat beda. Gali pelan-pelan." Cangkul-cangkul menembus tanah kering. Suara logam menghantam, membuat dada mereka makin berdebar. Setelah beberapa kali sentakan, salah satu lelaki berteriak, "Pak, ada tulang!" Semua mendekat. Dari dalam galian terlihat jelas potongan tulang lengan, masih utuh dengan bekas luka sayatan di dekat tulang bahu. Mereka terus menggali, hingga kerangka manusia utuh terbongkar. Tengkoraknya retak, seakan dihantam benda keras. Beberapa tulang rusuk patah. Warga terdiam. Wajah-wajah pucat diterangi cahaya petroma. "Ya Allah, benar kata orang tua dulu, ada pembunuhan di sini," bisik salah satu warga. Pak Wardo menutup wajahnya dengan tangan. Ingatannya kembali pada malam kelam puluhan tahun lalu. Dua keluarga besar berseteru memperebutkan sebidang sawah yang subur. Pertengkaran berubah jadi perkelahian, dan seseorang petani dipukul hingga tewas. Malam itu, Suripto dan Mulyadi membantu menguburkan jasad tersebut diam-diam agar perseteruan tidak menyebar. Mereka kira masalah akan selesai jika tubuh itu dilenyapkan dari pandangan. Akan tetapi, roh itu ternyata tak pernah tenang. Warga terdiam saat Wardo menceritakan semuanya. Suaranya berat, penuh penyesalan. Yang terlibat malam itu ada Suripto, Mulyadi, juga aku. Aku melihatnya. Ucapnya membuat semua orang terperangah. Waktu itu aku muda, bodoh, dan takut pada keluarga yang kuat. Aku pikir menutupinya akan menjaga desa tetap damai. Ternyata salah. Arwah dia malah menagih keadilan. Salah satu warga berbisik dengan gusar. "Jadi, setiap panen ada tumbal itu karena arwah yang gentayangan?" Wardo mengangguk. "Iya, dan makin lama dendamnya makin kuat kepada warga sekitar." Saat warga masih tertegun, tiba-tiba lampu petromak bergetar. Api di dalamnya berkelip-kelip. Dari arah ladang muncul kabut hitam yang perlahan menyatu. Di antara batang cabai, mereka melihatnya. Sosok tinggi gelap dengan mata merah menyala, berdiri diam menghadap mereka. Suasana membeku, hanya suara jangkrik yang terdengar. Salah satu pemuda menjatuhkan cangkulnya. "Pak, itu dia, Pak!"
Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri, tapi tatapannya menusuk satu persatu warga, membuat lutut mereka lemas. Pak Wardo menahan nafas. "Maafkan kami," katanya lirih. Sosok itu tak menjawab, hanya perlahan menghilang, lenyap di telan gelap malam. Warga saling pandang, tak ada yang berani bersuara, tapi semua tahu rahasia lama sudah terbongkar dan dosa itu tak bisa lagi ditutup dengan tanah. Para warga pun berinisiatif untuk memindahkan jasad yang sudah berupa tengkorak itu ke pesarian umum di desa, dan semua warga datang meminta maaf atas kejadian yang telah berlalu. Sejak hari itu, tanah bekas tempat menguburkan jasad yang asal itu kini dibiarkan kosong. Rumput liar tumbuh menutupinya dan tak ada seorang pun yang berani membabatnya. Bagi warga, tanah itu menjadi pengingat betapa kejamnya manusia ketika tamak dan betapa mengerikannya kutukan saat kebenaran dipendam.